Selamat malam Tante. Hari ini kan kita tuh mau ngomongin tentang urbanisasi. Jadi saya boleh tanya beberapa pertanyaan dong. Siap. Urbanisasi ini tampaknya tidak bisa dihindari. Menurut Tante, apa dampak positif yang dapat diambil dari urbanisasi yang terus berkembang? Dampak positif ya. Menarik sih, karena dampak positif itu biasanya jarang dilihat, tetapi kamu mau mengulik tentang dampak positifnya. Oke, kita lihat ya, yang paling menonjol dari dampak positif itu adalah satu, tentang produktivitas masyarakat yang meningkat. Kenapa? Dalam suatu kota, kalau masyarakatnya banyak, otomatis ketika semuanya bekerja dengan baik, maka produktivitas daerah itu pasti akan naik. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu akses layanan untuk kesehatan. Kalau semakin banyak penduduk, semakin banyak orang yang ada di daerah itu, pastinya orang akan berpikir gimana caranya supaya sehat. Nah, ketika dia berpikir supaya sehat, pasti akan membutuhkan layanan kesehatan yang bagus. Nah, itu akan dipikirkan supaya menjadi lebih baik lagi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adanya diversifikasi budaya. Tahu nggak diversifikasi budaya? Nggak tahu. Emang itu apa? Nah, diversifikasi budaya itu atau sebutannya adalah perpaduan budaya. Kayak saya berasal dari Jawa, lalu datang orang yang dari Batak, datang orang dari Papua. Mereka kan bawa budaya masing-masing. Ya. Nah, ketika sampai di satu daerah tertentu yang mereka kumpul, pasti akan membawa budaya masing-masing. Nah, berarti di situ akan tercipta budaya yang cukup banyak. Gitu. Jadi tidak hanya satu budaya dari itu saja, kayak Jakarta. Tidak hanya budaya Betawi yang nantinya muncul, ada budaya Jawa, ada budaya Batak, ada budaya Papua, budaya Kalimantan. Jadi itu akan menjadi suatu hal yang beraneka ragam dan bagus. Gitu. Oke. Ya. Kemudian apa ya? Perbaikan infrastruktur. Tahu infrastruktur apa? Kayak bangunan-bangunan gitu kan? Iya, jalan-jalan gitu ya. Nah, perbaikan infrastruktur itu juga dipikirkan, berarti akan positif, akan menonjol. Kenapa? Karena orang ketika ada di daerah itu mulai berpikir untuk maju kehidupannya, maka berpikir gimana caranya supaya cepat, pekerjaannya lancar, ya kan? Kalau jalanannya jelek, infrastrukturnya nggak menunjang, otomatis kan untuk pekerjaannya juga menjadi nggak bagus, gitu kan? Maka mulai dipikirkan gimana caranya membangun jalan yang baik, infrastruktur yang baik gitu. Pasti infrastruktur juga akan tercipta bagus gitu. Ya kan? Ya. Menarik dong. Menarik banget. Ya, kemudian ada satu lagi, kamu kan pelajar. Ya. Ini kaitannya dengan pendidikan nih. Ya kan? Berarti kalau di suatu daerah itu banyak kaum urban, banyak orang-orang ingin berjuang untuk maju di kehidupannya, pasti dia berpikir gimana caranya supaya pendidikannya juga baik gitu. Dia pingin ketika saya nih punya anak, pasti berpikir anak saya nanti harus sekolahnya bagus, ya kan? Anak saya pendidikannya harus lebih baik daripada saya. Maka di daerah itu pasti akan muncul pendidikan atau sekolah-sekolah yang bagus gitu. Universitas bagus, sekolah-sekolah yang bagus. Jadi cukup menarik gitu, ya. Itu beberapa hal yang membuat urbanisasi itu menjadi dilirik karena sisi positifnya, ya. Satu lagi, benar lupa nih, Tante lupa tentang inovasi dan teknologi. Kamu sering nggak pakai Gojek, Gokar, GoFood, aplikasi apa? Kalau mama mau belanja itu ada yang namanya Segari gitu. Ya, Suka pakai itu nggak? Suka. Nah, itu kenapa kira-kira muncul? Karena dari awal kayak mau ngebayar gitu pakai uang itu kayaknya ribet banget, makanya harus ada inovasi ke teknologi dan ke teknologinya ya gitu. Benar kan? Berarti itu kan dorongan karena banyak orang yang ada kesulitan dalam hal mencari transportasi, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan untuk kehidupan di rumah tangga. Akhirnya muncul teknologi. Nah, itu diakibatkan karena saking banyaknya orang yang hidup bersama-sama, ada masalah yang sama. Oh, bagaimana cara mengatasinya? Akhirnya orang berpikir, oh teknologinya harus kita ciptakan nih. Muncullah Gojek, muncullah GoFood, ya kan? Muncul Segari. Nah, itu kan teknologi yang muncul akibat banyaknya orang yang berada dalam satu lingkungan yang sama. Gitu. Menarik ya? Menarik banget. Oke.
Tante, karena sudah dijelaskan tentang pertanyaan yang pertama, saya boleh nanya pertanyaan yang kedua nggak? Boleh. Oke, boleh. Dari sisi sosial, urbanisasi ini membawa perubahan yang besar, bukan? Benar. Apa yang paling penting untuk diperhatikan dalam menghadapi lonjakan penduduk di kota? Yang pertama itu dari infrastrukturnya, ya. Berarti kan harus dipikirkan karena saking banyaknya orang, berarti kan harus dipikirkan oleh pemerintahnya bagaimana sanitasi airnya, ya kan? Kemudian bagaimana kebutuhan akan misalkan listriknya, kebutuhan akan lapangan pekerjaannya. Jangan sampai ketika ada di daerah itu kemudian orang-orang kesulitan nih untuk mencari air bersih misalkan, kayak gitu ya, mencari pekerjaan misalkan. Ya, itu harus dipikirkan. Mungkin mencari rumah, ya kan? Sudah dapat pekerjaan, tapi untuk mendapatkan rumah harganya mahal banget, gitu, ya kan? Itu harus dipikirkan. Kemudian yang kedua tentang layanan kesehatan. Layanan kesehatan juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana kualitas layanan kesehatan itu supaya bagus pelayanannya, ya kan? Ketika orang sakit kan pinginnya cepet-cepet ditangani, ya kan? Pengen cepet-cepet dapat pelayanan. Nah, berarti pelayanan kesehatan pun harus diperhatikan supaya nanti ketika ada orang yang sakit, masyarakat bermasalah, langsung bisa diatasi dengan baik, ya kan? Terus pendidikan itu juga penting. Bagaimana pemerintah harus bisa menyediakan sebuah akses pendidikan yang gampang, yang mudah, sehingga orang-orang yang punya anak itu bisa menyekolahkan anaknya dengan mudah juga, gitu. Jadi ingat ya, kita kan punya undang-undang bahwa pendidikan itu adalah hak bagi semua warga negara, ya kan? Berarti kalau kita punya anak, kita punya keluarga, berarti kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik juga. Ya. Nah, begitu juga ketika kita ada di suatu daerah itu, maka pemerintah harus memikirkan bagaimana supaya setiap anak itu bisa mendapatkan sekolah yang baik, gitu. Berarti sekolah yang baik, gurunya baik, bisa berkualitas, ya kan? Infrastruktur sekolahnya juga memadai, gitu ya. Kemudian sekolahnya nggak usah jauh-jauh, mungkin sekitar rumahnya, radius berapa kilometer, gitu. Jadi sehingga anaknya kok sekolah nggak capek di jalan, gitu, ya. Itu. Kemudian apalagi yang perlu perlu dipikirkan ya, misalkan kesempatan kerja. Ya. Sekarang kan banyak orang pinter ya, lulusan dari universitas itu banyak gitu. Tetapi apakah lulusan itu bisa semuanya bekerja dengan baik, dapat pekerjaan dengan baik? Saya rasa kalau misalkan saya rasa bisa iya bisa enggak gitu. Bisa iya bisa enggak. Kira-kira yang bisa bekerja dengan baik itu berarti kualitasnya bagus enggak? Bagus, berarti memenuhi persyaratan untuk dunia kerja kan? Ya. Nah, berarti logikanya kalau kayak Petro sekolah, berarti dari sekarang harus mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke lapangan dunia kerja itu kan? Nah, berarti di sini pemerintah pun harus menyediakan lapangan kerja yang memadai. Nah, kalau Petros sebagai siswa, berarti kontribusinya apa? Satu, belajar, ya kan? Kedua, siapa tahu nih justru nanti Petros bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk teman-temannya. Nah, itu yang dipinginkan oleh pemerintah gitu. Jadi jangan mengandalkan pemerintah untuk membuat lapangan kerja, tetapi anak-anak seperti Petros ini yang nanti harus bisa memberikan lapangan kerja untuk teman-temannya. Gitu. Jadi kita saling tolong-menolong, gitu ya. Itu yang mungkin perlu diperhatikan ya. Oke. Berarti harus sekolah yang benar. Ya. Oke, sip. Oke teman-teman, urbanisasi menghadirkan tantangan yang kompleks, namun juga peluang yang besar untuk menciptakan kota yang lebih maju dan inklusif. Loh, ini adalah momen penting bagi kita untuk berinovasi dan membangun kota yang lebih baik lagi untuk masa depan. Saya Petrus, sebagai presenter Anda, melaporkan untuk Anda, dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.